Tapi satu lagi Bu. Ya. Ini orang berpendidikan dokter. Ini saya tanya Bu Diana ya. Ya. Orang mengenalkan harus darah biru. Nah, Ya, kan asumsi banyak iya, betul. mengatakan dan sebagainya. Iya betul. Saya meminta itu benar atau tidak dari Terutama kalau yang ngambil spesialis ya Iya. katanya berdarah biru. Iya, itu. Kenapa saya pertanyakan itu, Bu? Ini orang dokter yang langsung yang sudah selesai di Iya, situ dan betul. sebagainya. Jadi mungkin faktor darah biru atau keturunan itu mungkin ada. Iya. Pasti ada, mau tidak mau KKN. Iya. Di segala lini. Mau Iya. sekolah apa kayak masuk STPDN Iya. ada juga kan? Betul. Bapaknya siapa, Iya, bapaknya iya, siapa iya, itu iya, pasti iya. ada. Tapi tetap kemampuan kita Iya. itu tetap nomor lebih porsinya lebih tinggi daripada darah biru itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini setelah meminta sekian lama waktu, kami diberikan waktu pada hari ini oleh salah satu dokter dan juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia INHIL. Selamat datang Bu. Ya, terima kasih atas undangannya. Iya. Ibu kemarin pas kontak kita, Iya. kontak kebetulan beliau berada di Pekanbaru dan alhamdulillah pada hari ini meluangkan waktu. Saya tahu Ibu sibuk. Selain dari dokter, jadi ketua organisasi itu kan juga tak mudah menjalankan itu, Bu. Pasti memastikan pelayanan masyarakat juga pasti sulit ya, Bu ya. Izin sebelumnya Bu, kami boleh meminta lah perkenalan dari Ibu. Mungkin tak semua orang tahu bahwasanya dokter Diana ini spesialisnya apa selain ketua dan Iya. sebagainya. Terima kasih Bu, Iya. izin Bu minta perkenalan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada podcast Klip Bicara Iya. telah mengundang kami IDI. Di sini saya mewakili IDI cabang Indragiri Hilir, Ikatan Dokter Indonesia. Saya memang benar kalau tak kenal maka tak sayang ya. Gitu. Siap Bu. Jangan sampai orang yang kenalnya cuman anggota IDI Iya, aja, masyarakat iya, seharusnya iya, harus iya, kenal juga iya, sama iya. Nama saya Dr. Diana, spesialis anestesi, MKes, anestesi, MKes itu mana S2-nya. Kemudian saya juga kebetulan sudah mengambil fellowship itu fellowship critical care. Itu bidang critical care itu ICU dan kegawat daruratan. Saya lebih fokus ke arah situ. Berarti lagi menjalankan pendidikannya. Sudah selesai, alhamdulillah. Sudah selesai? Sudah selesai. Luar biasa. Luar biasa. Kita punya dokter yang sangat luar biasa di INHIL. Iya. Ya, sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran kita juga harus mengikutinya tentunya. Wajib ngikut ya, Bu, Iya, ya? harus mengikutinya. Nah, sebenarnya spesialis itu ada lagi subspesialisnya, ada fellowship, ada subspesialis lagi. Banyak lagi, Bu. Banyak lagi. Ada lagi. Kalau subspesialis, konsultan saya belum lagi. Belum Nanti lagi. didoakan saja. Banyak lagi tuh di atas. Astaga, kita nih kan ya tak semua masyarakat umum ini kan tahunya pun cuma dokter Ya, betul. aja dan sebagainya kan. Tapi di atas itu kan masih banyak lagi Bu ya. Betul. Memang ya selain kita mengundang tentang IDI sendiri, kita juga tahu nih tentang dunia dokter itu. Iya. Setidaknya masyarakat tahu. Jadi ada masyarakat nih, masa dokter ini tak mengerti penyakit ini? Memang dia tidak spesialis penyakit Betul. itu. Jadi kan tak semua orang umumnya menganggap dokter itu semua bisa nih Bu. Iya, betul. Jadi kan banyak kan yang seperti itu. Jadi di sini secara tidak langsung kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya dokter itu banyak apanya spesialisnya. Iya. Jadi pada intinya dokter itu juga manusia, bukan Iya, betul, bukan betul. dewa. Gitu. Banyak tidak tahu ya juga, tapi ada juga ya setidaknya untuk bidang kesehatan kita ada spesialisnya yang lebih mendalami lah di bidang itu. Terus saya terpilih menjadi ketua IDI itu periode 2022-2025. Menggantikan Dr. Firman sebelumnya. Di masa pandemi Dr. Firman.
Oh, masa pandemi. Dokter final spesialis THT. Ah. Jadi setelah itu ya saya kebagian setelah pandemi ya kembali aktif lagi. Sebelumnya kan ID nggak aktif karena pandemi, kurang aktif lah sebenarnya. Kalau di dalam sesama anggota tetap kami melakukan seminar-seminar itu tetap berjalan terus untuk mengembangkan ilmu, untuk memberi pelayanan tetap ID. Tapi ID ini lebih kepada apa Bu? Secara ya selain Ikatan Dokter Indonesia Inhil ya, rasa dia seperti ada organisasi berbentuk ADRT dan sebagainya nih. Iya sama. Sama ya. Jadi Ikatan Dokter Indonesia ini organisasi profesi. Organisasi profesi tugasnya apa? Tugasnya sebagai organisasi profesi itu dia sebagai rumah menaungi dokter-dokter dokter-dokter di Indonesia sebenarnya. Jadi dokter-dokter di Indonesia kalau di cabang Inhil ya dokter-dokter yang ada di Indragiri Hilir. Itu semua dokter, mau spesialis, mau dokter umum semuanya masuk ke dalam ID sebagai organisasi profesi. Kita tidak bergerak di bidang politik, tidak bergerak di bidang usaha atau apapun, bukan organisasi masyarakat juga. Karena kita khusus dokter-dokter di situ. Ini ada ART, ada kita punya. Ini sedikit Bu. Orang misal biasa ada dokter-dokter baru yang baru selesai dan sebagainya, itu dia berhak masuk dalam ID itu seperti apa nanti prosesnya itu? Jadi gini kan, akhir-akhir ini kan kita dengar ribut-ribut tentang undang-undang Omnibus Law. Awalnya ID ini adalah organisasi tunggal, salah satu-satunya organisasi profesi dokter. Satu, cuma satu sendiri, nggak ada. Tapi di dalam ID ada perhimpunan-perhimpunan, ada persatuan apa itu, di situ ada kayak saya anestesi, ada perhimpunan dokter anestesi. Oh gitu. Masuk ke ID, tetap ID adalah payung di atasnya. Payungnya. Setelah adanya undang-undang Omnibus Law, ID tidak menjadi satu-satunya organisasi profesi lagi. Boleh, yang lain mau keluar boleh. Mau bikin organisasi dokter yang lain, sekarang yang kita suka dengar ada PDSI ya, Persatuan Dokter Seluruh Indonesia. Itu bisa boleh sama pemerintah dilegalkan. Tapi sejauh ini alhamdulillah yang berada di dalam ID tetap solid. Mereka tidak keluar dari ID. Perhimpunan-perhimpunan yang spesialis-spesialis, perhimpunan dokter kecantikan, perhimpunan dokter, banyaklah di dalam ID itu semuanya tetap solid di dalam satu ID. Berarti ada lagi perhimpunan-perhimpunan profesi yang lain. Jadi ID ini adalah rumah besar. Iya, rumah besar. Jadi Bu, kalau misal saya nih baru selesai kuliah, saya berhak memilih dong. Atau saya ingin ke ID itu prosesnya kayak mana maksudnya? Jadi dokter itu kan dokter umum yang baru selesai itu mereka prosesnya kan panjang tuh, sampai harus ada insip dulu. Kalau dulu zaman saya ada PTT pengabdian dulu ke daerah. Kalau insip itu pengabdiannya sama 1 tahun. Kalau saya dulu 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kalau sekarang insip 1 tahun. Setelah mereka selesai insip, mereka dapat STR, surat tanda registrasi. Itu baru mereka boleh bergabung ke ID organisasi. Apa fungsinya? Kenapa harus gabung ke ID? Banyak fungsinya ID. ID itu kan namanya rumah kita kan. Di situ kita diurusin. Kalau kita mau bikin surat izin praktek atau kita mau sekolah, kita minta rekomendasi dari ID organisasi bahwa dia itu tidak pernah melanggar etika, tidak pernah malpraktek, aktif di organisasi, itu perlu untuk kita melanjutkan. Berarti kalau secara organisasi yang lainnya tuh setidaknya seniornya banyak di situ. Kalau daftar kita daftar aja bahwa ini saya dokter lulusan ini, bawa ijazah dengan syarat seperti biasa. Kita mau masuk organisasi ya tentunya ya suatu organisasi berjalan seperti organisasi kita ini, organisasi profesi berjalannya tentu dari iuran anggota. Ya dari situ kita nggak dari luar, nggak ada, dari ya sesama anggota aja, duitnya dari anggota untuk anggota. Betul. Gitu. Ibu pernah memimpi memang keinginan Ibu jadi dokter atau seperti apa sebenarnya? Ada sisi lain kita tanya nih kan. Jadi sejarahnya kebetulan mungkin dibilang keturunan sih tidak juga, nggak ada keturunan ya, nggak ada itu namanya gen, cuman mungkin karena sudah dari kecil kebetulan ayah saya seorang dokter lama juga di sini di Tembilahan, mengabdi dari awal beliau lulus sampai beliau pensiun dan meninggal semua di sini bekerja. Kebetulan juga beliau
pernah jadi ketua ID juga dulunya karena mungkin itu suatu kebetulan. Karena kebiasaan lihat ayah saya sering bekerja sebagai dokter, suka diajak ke rumah sakit, mungkin mau tidak mau terpatri di dalam diri saya. Kayaknya jadi dokter enak nih. Walaupun awal-awal sih sebenarnya saya nggak mau jadi dokter juga. Biasalah anak kalau zaman dulu sih kita masih dokter, arsitek, kayak gitu kan. Iya, betul. Kalau saya dulu malah pengennya jadi arsitek, tapi ya karena mungkin ya itu karena sudah kebiasaan melihat ayah saya, ya sudah kayaknya jadi dokter nih gitu. Bu, oke. Setelah itu, setelah Ibu menjalankan pendidikan mulai dari S1 dan sebagainya, ada enggak rasa ngeluh? Mulai rasa di hati nih, mantul aku dengan pelajaran dokter. Biasa kan tidak dokter aja sih, semua orang kuliah tuh ada masa jenuhnya tuh. Ada tuh. Kalau Ibu waktu itu waktu melawan rasa itu, yakin dengan pilihan dan sebagainya, kalau mundur nih kacau nih. Iya, kan pasti ada kalau bahasa anak sekarang galau lah. Iya, galau. Jadi izin Bu, waktu itu Ibu menghadapi masa itu seperti apa tuh? Iya, kalau dulu kan kita nggak ada tuh seperti sekarang kan kayaknya mentalnya mental tempe. Kita aja kena galau lah, langsung depresi atau apa. Mungkin kita dulu seperti itu juga, cuman nggak terlalu itu ya karena kita ditempa lebih kuat ya. Kalau dulu kan kita kayak SD, SMP itu kalau misalnya dimarahin guru kan nggak berani. Kalau anak sekarang malah dia ngadu. Nah, kalau dulu saya pasti semua jurusan tidak hanya kedokteran pasti ada masa-masa kita stres gitu ya. Betul. Aduh susah nih pelajarannya. Kayaknya mundur aja lah. Tapi alhamdulillah ya karena itu mungkin karena walaupun saya awalnya tidak mau jadi dokter, tapi karena ayah saya dokter, ayah saya yang memberikan masukan sama kekuatan buat saya bahwa kamu bisa itu ya ayah saya. Karena dia sebagai panutan saya, karena kebetulan orang tua saya itu lulusannya bukan lulusan dalam negeri, lulusan Jerman. Jerman, Bu? Iya. Dan dia itu dari kampung kan, dari Sungai Rukam, Enok Dalam. Orang Enok Dalam? Orang Enok Dalam, dari keluarga yang tidak mampu juga tapi dapat beasiswa. Papi aja yang pelajaran dalam bahasa Jerman aja bisa lulus, bisa selesai sekolah di Jerman. Orang tua papi nggak mampu, hanya petani. Kenapa kamu yang sekolah di Indonesia nggak bisa gitu loh? Kenapa harus mundur gitu? Itu yang membuat saya, oh iya juga ya. Orang tua saya, bapak saya aja bisa gitu, kenapa saya nggak bisa? Itu lebih berat lagi tantangannya gitu. Memang saya juga, mohon maaf, mungkin kayak kami generasi masih muda, mungkin baru tahu juga ya orang Inhel ada sekolah di Jerman. Itu kan kalau masa itu Bu, masa 80-an atau apa, itu luar biasa tuh Bu. Dapat pun beasiswa di zaman itu pun tidak mudah. Ya jadi kita, kalau saya mulai, kenapa saya terkejut tadi, kuliahnya di Jerman kayak mana ceritanya nih. Nah, apalagi kita berada di Indragiri 80-an itu kayak mana Inhil ini. Ya tentu ini orang yang punya pemikiran yang sangat luar biasa nih Bu. Ya saya tidak muji nih Bu. Cuman dengan kondisi kemarin, dengan saya bandingkan kondisi saya sekarang, untuk kita zaman sekarang aja kuliah ke sana itu susah kali ya. Itu tapi orang tua Ibu dapatkan itu nih, ya jenius juga pemikiran secara pemikirannya. Tapi setelah Ibu jalani dan sebagainya, ya tentu setelah S1 ambil profesi lagi dan sebagainya. Ibu jadi dokter, Ibu mungkin menjalankan dan sebagainya. Ibu memutuskan calon ketua itu kan tidak mudah juga nih. Betul. Ini ya kalau calon itu pasti ada saingan, Bu. Iya, betul. Nih kalau saya juga pernah calon ketua organisasi, saya kan pasti ada hitung-hitungan juga. Waktu Ibu memastikan maju nih, yakin aku menang nih, kayak mana? Waktu itu hati lah. Iya betul. Kita kalau maju sesuatu itu kan pasti ada hitung-hitungannya, bukan maju kayak kucing dalam karung aja, nekat-nekat gitu. Betul. Walaupun pada saat itu ada 3 kandidat, saya perempuan satu-satunya, dan itu pun didorong karena untuk memenuhi istilahnya, masa cuma berdua, 3 lah, cewek nggak ada maju. Jadi istilahnya saya calon yang tidak diperhitungkan istilahnya situ. Cuma saya yakin sama tim saya waktu itu, karena selain saya sudah lama di Tembilahan, saya dari dokter umum sudah di Tembilahan, tentu teman-teman saya juga banyak, junior saya banyak, dan pergaulan saya juga sudah lama di sini kan sesama dokter, dan dukungan dari si tim sukses saya
mereka junior saya lah waktu itu dokter-dokter umum itu maju aja Bu, maju, kami dukung, insya Allah bisa menang gitu. Saya merasa oh iya deh, kayaknya boleh juga nih ya, karena saya juga udah lama gitu dan saya bukan langsung tiba-tiba ujuk-ujuk jadi ketua. Sebelumnya saya juga aktif dari dulu dokter umum, jadi saya juga aktif di ID, organisasi ID. Di kuliah pun saya aktif di organisasi senat kayak gitu, BPM saya ikut semua. Jadi Ibu waktu itu berpikir kayak gini lah, kalah pun tidak ada masalah nih. Jadi bisa kalau waktu itu kan pasti ada dua cowok, wajar lah aku kalah deh kayak gitu. Jadi bebannya nggak berat. Betul. Jadi pas dinyatakan Ibu menang, dipercayakan diamanah menjadi ketua ID Inhil, ya kita bukan membanggakan diri. Kalau kita mendapatkan sukses sesuatu tuh di hati tuh pasti alhamdulillah sampai di sini. Secara tidak langsung Ibu pernah memikir akhirnya aku dapat juga, pernah orang tua aku jabat dan sebagainya, pernah ada Ibu berpikir kayak gitu? Iya, akhirnya walaupun orang tua saya kan sudah meninggal kan, papi saya sudah meninggal, saya berpikir akhirnya saya ngerasain juga yang orang tua saya pernah dulu jabat gitu loh. Jadi dokter, saya jadi dokter juga walaupun jadi saya spesialis, bapak saya nggak spesialis. Dia pernah jadi ketua ID, waktu dia ketua ID kan saya sudah ada tuh di lingkungan itu, sudah udah lahir kan. Terus saya tahu gimana proses dia jadi ketua ID sama memimpin organisasi. Saya juga udah ada. Jadi saya tahu oh gini nih. Setidaknya saya tahu gimana rasanya orang tua saya dulu memimpinnya. Betul. Seperti itu. Alhamdulillah, dan saya bangga juga bisa, setidaknya pasti orang tua saya juga bangga gitu loh. Pasti. Ya meskipun sudah almarhum, setidaknya kita yakin dia bangga. Alhamdulillah, ya mungkin di sana melihat Ibu, alhamdulillah anak ini merasakan juga apa inilah kehidupan dunia dokter dan sebagainya, sampai memimpin sebuah organisasi kedokteran juga. Meskipun tingkat kabupaten ini kan tidak mudah juga Bu. Tingkat kabupaten ini mohon maaf juga, kita jadi ketua kelas tuh aja dah. Jadi proses-proses yang seperti ini juga harapan saya. Tapi Bu, kembali Ibu selesai dokter, pertama bertugas di Inhil tuh di mana? Di Selensen, Kemuning. Selensen? Iya, Kemuning. Berarti perbatasan Jambi. Iya, perbatasan Jambi. Langsung ditaruh di situ? Langsung ditaruh di situ. Berapa tahun buat Ibu? 1 tahun saya. 1 tahun? 1 tahun. Langsung? Habis itu saya honor di RSUD. Honor RSUD. Ikut tes PNS, lulus 2009, SK-nya tetap di RSUD. Oh, tetap di RSUD. Tetap di RSUD. Betul. Berarti dulu udah lama juga Bu. Udah lama. Kayak dari 2006 sudah jadi dokter umum. 2006 2007 saya di Jakarta dulu. Saya kan lulusan Jakarta, YARSI, Universitas YARSI di Jakarta. 1 tahun saya coba kerja di sana. Saya bilang sama orang tua saya, mau coba kerja di Jakarta deh, ngapain balik ke Tembilahan gitu kan ya. Di klinik-klinik di perusahaan di sana kan, biasa di klinik. Cuman saya berpikir, kayaknya saya nggak berkembang nih di sini, di klinik-klinik aja. Cukup bisa hidup, cuman nabung nggak bisa. Jadi kayaknya pulang deh, disuruh pulang sama orang tua, dikasih waktu 1 tahun, pulang kamu pulang, daftar PTT itu pengabdian. Pengabdian PTT dapat di Selensen, langsung di Selensen saya. Habis itu disuruh udah honor di Tembilahan, ya sudah. Saya mau memperpanjang di Selensen pada waktu itu, masyarakatnya juga minta saya memperpanjang, cuman nggak boleh kan, dari Kemenkes ada peraturan harus ganti lagi. Memang kenapa kita harus menanyakan Ibu? Jadi orang kan sekarang kan orang melihat biasanya, oh enak lah Ibu jadi ketua, tapi orang kan tak melihat proses. Ya ini kan kenapa saya tanya, inilah bagian-bagian dari proses. Jadi jangan orang sekarang orang menilai itu kan dah di atas. Iya betul. Mereka tidak melihat cara orang berproses itu seperti apa dan bagaimana, karena di atas itulah kalau kita tahu prosesnya mereka seperti apa untuk menggapai tujuan itu, disitulah letak penghargaan kita terhadap seseorang itu. Jadi setelah menjalankan, Ibu udah berapa bulan nih ketua ID? Berarti udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Ya, Oktober 2002 ke Oktober 2003. Oh iya. Ibu setelah fokus dari ID sendirilah, visi misi ID itu seperti apa tuh? Yang jelas kalau ID Inhil fokusnya saya menjadikan organisasi yang solid, yang bersifat kekeluargaan kita, kesejawatan. Kesejawatan itu dalam dunia kesehatan itu kesejawatan sama dengan artinya kekeluargaan.
Terus tentunya kita tetap profesionalismenya harus tetap kita jaga sebagai dokter, dan etikanya yang beretika, dokter yang beretika. Kan selama ini kan masyarakat taunya jeleknya dokter aja. Iya, Jadi betul, tak ada betul. etikanya atau Ah. apanya. Itu kita harus jaga Iya, etika iya, dokter, iya. karena dokter itu ya seperti sumpah Hipokrates. Kami kan ada sumpah Hipokrates. Iya. Kita itu adalah manusia beretika, apalagi profesi dokter. Pengabdian, beretika. Nah, itu semua, dan ya salah satunya ada tentang kekeluargaan. Kata-kata Hipokrates itu, perlakukan teman sejawatmu seperti saudaramu, saudara kandungmu. Nah, itu. Nah, jadi saya mau pokoknya menyolidkan anggota ID di Iya, Inhil ini. itu dulu. Jadi setelah itu tercapai, oke, ini kan 3 tahun, Bu. ID itu boleh 2 periode ya? Boleh? Boleh ya, Bu? 2 periode. Jadi ada kemungkinan kalau kinerjanya baik. jadi kan biasanya seperti itu, Ketua. Jadi apapun pemimpinnya, kalau 2 periode itu kan tergantung dari periode pertama. Jadi Canda, Bu, canda, Bu. iya, sebenarnya sih bukan hanya ketuanya aja sih, timnya. Iya. Timnya yang Betul, bergerak. betul, Nah, betul, timnya betul. bergerak, kalau solid, kalau bagus, kalau bersemangat, Iya. bisa. Kalau presiden itu 2 periode tergantung kabinetnya. Iya. Betul. Iya, benar kan, tergantung kabinetnya kan, Iya. berarti timnya pengurusnya. Karena kabinet menyampaikan program-programnya itu. Iya, betul. Iya, Menjalankan programnya. Iya. Ibu, kalau untuk bidang kesehatan sendiri, ID ini ada enggak, Bu? Kita Inhil ini ada masalah tentang ini. Ada enggak keseriusan ID itu menanggapi suatu bidang kesehatan lah di Inhil? Tentunya pasti ya, kita selalu bersinergi dengan program pemerintah, terutama dari Kemenkes, Pemda juga. Dari Kemenkes tentunya ke Dinas Kesehatan kan Pemda kan. Iya. Jadi program-program nasional yang turun ke daerah, seperti sekarang kan stunting, percepatan penanganan stunting. Betul. Itu kita bekerja sama Pemda. ID ikut turut serta aktif juga untuk percepatan penanganan stunting. Iya. Di situ kan terutama untuk diagnosa stunting, penegakan diagnosa stunting kan tentu dokter anak yang di bidangnya itu adalah dokter anak. Mereka yang menentukan ini. Nah, itu kita kerjasama, kan dokter anak juga anggotanya ID. ID juga mengadakan kegiatan, pernah kemarin kegiatan seminar tentang stunting, terus kegiatan memberikan bantuan kepada anak-anak stunting. Kita baru di skala Tembilahan kemarin. Ada berapa anak, kayak 18 anak. Tapi kita gini, Bu, ya, kalau mengenai stunting ini tingkat pengetahuan masyarakat lah, ibu-ibu ini kurang atau seperti apa nih? Jadi selain dari kita orang kesehatan, dari Pemda sebenarnya ibu-ibu PKK semua itu sudah turun ke bawah, ke daerah-daerah, ke desa-desa, itu untuk memberikan pengetahuan edukasi tentang stunting. Stunting itu tidak sama dengan Cebol beda kan, Bu, ya? Dengan gizi buruk beda itu beda lagi. Dia makanya ada diagnosanya yang menegakkan bahwa itu stunting, bukan gizi buruk. Sama ini kan orang suka keliru. Makanya ya ahlinya ya dokter anak, spesialis anak. Kemarin sempat itu ada miskomunikasi bahwa gizi buruk itu stunting. Akhirnya diberikan pencerahan kepada Pemda juga tentunya dari dokter anaknya, bahwa stunting itu ini syaratnya. Yang menentukan stunting itu dokter anak, yang mendiagnosa ini masuk stunting. Nanti yang menerapinya bisa dari puskesmas itu bisa seperti itu. Tapi izin lah, Bu, kalau mengenai ID lagi nih. Ini kan setiap puskesmas kan wajib dokter, kita ada dokter dan sebagainya. Itu ID ini ada pengurus di kecamatan, enggak ada lagi itu. Dia seperti apa? Enggak ada. Kalau kita ID cabang diusahakan pusatnya di kabupaten, ibu kota kabupaten. Tapi pengurusnya seluruh dokter yang ada di sini. Kalau saya ada 3 wakil. 3 wakil itu ada yang mengurusi, wakil saya itu ada yang mengurusi daerah Tembilahan, ada yang mengurusi Inhil Selatan, ada Inhil Utara. Karena kan kita jaraknya jauh ini. Kita kan 3 bagian. Iya, betul. Kayak jauh. zona. Iya, betul, zona-zonanya. Saya berpikir seperti itu. Kalau saya sendiri sama satu wakil kayaknya nggak kepegang. Jadi saya bagi-bagi. Mereka juga kalau kayak seperti puskesmas mereka punya
itu sendiri, grup sendiri yang komunikasinya biar lancar. Di situ kita masukkan wakil satu, di sini wakil satu. Jadi komunikasi dengan kita jadi lancar gitu. Iya betul. Ibu, misal gini, ada suatu kegiatan di daerah atau di kecamatan dan sebagainya, Ibu diundang sebagai ketua ID untuk menyampaikan, pernah ada, Bu? Oh, sering kita. Jadi kalau seperti kemarin pernah kita ke Mandah, acara bakti sosial. Oh. Kita dari sini datang ke sana, kita bawa dokter spesialisnya, kan dokter spesialis ada di Tembilahan. Kita ajak ke sana, di sana mempersiapkan, mengumpulkan pasiennya, siapa yang mau berobat. Terus baru-barusan ini kita dalam rangka HUT ID mengadakan bakti sosial di Pulau Kijang. Wah, itu membludak sekali itu. Target kita 200, yang daftar 300. Kalau nggak ditahan-tahan, aduh. Itu juga khusus pelayanan spesialis. Kita bawa ke sana spesialis yang ada di Tembilahan yang mau ikut serta. Kita bantu, terus kita bekerja sama Pemda juga itu, sama Dinas Kesehatan untuk obat-obatannya. Tentu kita kan tenaga, tenaga, pengetahuan kita, skill kita. Kalau obat-obatan tentu kita uangnya dari mana gitu untuk beli obat kan. Kita kerja sama Pemda untuk melakukan bakti sosial. Bahkan besok kami ID diajak kerjasama sama Kemenkes sama Dinkes, acara pelayanan kesehatan bergerak PKB itu ke Batang Tumu. Oh, Mandala lagi tempat saya tuh. Ya, ke Batang Tumu. Itu dari Kemenkes 4 kali turun, kita udah turun yang kedua besok. Oh, turun lagi nih. Ini program Kemenkes, Bu? Iya, program Kemenkes. Berarti, dan tempat seluruh Indonesia dipilih di Riau, di Batang Tumu. Kebetulan Inhil dapat bagian. Berarti tidak ditentukan harus di sini. Enggak, mereka udah menentukan di Batang Tumu, ya udah 4 kali turun ke Batang Tumu. Itu kita memberikan pelayanan kesehatan spesialis, khusus spesialis, bukan dokter umum, spesialis. Jadi kan di sana kan nggak ada spesialis kalau dokter umum ada. Nah, gitu. Jadi kalau melihat kondisi di Inhil lah, ini kan karena saya bicara orang dokter, ini kekurangan dokter atau seperti apa kondisi hari ini? Kalau dokter, alhamdulillah setiap puskesmas sekarang minimal sudah ada 2 dokter. 2 dokter, Bu? 2 dokter umum. Minimal ya. Untuk program pemerintah sih sebenarnya 1 dokter untuk berapa ribu penduduk gitu kan ya. Tapi kita sekarang mengisinya setiap puskesmas sudah harus ada dokter minimal 2. Dan itu udah tersebar. Minimal sudah puskesmas yang ada di Inhil udah terisi minimal 2 dokter. Dan dari Pemda juga mereka ada program dokter gemilang sehat. Iya. Itu apa tuh fungsinya dokter gemilang sehat? Untuk mengisi yang puskesmas yang ada di Inhil, program pemerintah. Anggota ID Inhil ini sudah banyak 209. Banyak juga, Bu. Banyak. Banyak banget. Berarti artinya kan kita siap nih, Bu. Iya, siap. Tapi waktu musibah Covid kemarin merasa apa dah, Bu? Kewalahan dah, Bu. ID ya khususnya ID lah. Iya, karena betul. Bagaimanapun ID terlibat secara langsung waktu secara itu kan. langsung anggotanya. Iya. Terus terang alhamdulillah untuk masalah tenaga kita cukup. Untuk masalah bantuan-bantuan seperti baju, APD itu cukup banyak yang menyumbang. Nyampe kok ke Inhil. Nyampe. Tapi alhamdulillah tertangani lah. Dan kayaknya tidak ada korban ya, kalau di dokter kita. Walaupun saya sebagai dokter anestesi kan itu berhubungan langsung tuh di ICU-nya COVID. Berarti ibu dokter paru, dokter paru berdua. Kami dokter paru berdua, dokter anestesi 1. Kami bertiga tuh semua sudah alumni COVID. Saya sekali dirujuk ke Eka Hospital. Ibu pernah juga? Iya. Kemarin orang rumah saya juga sempat juga, Bu. Saya sampai 3 kali waktu itu, Bu. Karena tidak yakin, ya karena serumah kan. Orang rumah dinyatakan positif, saya dites Puskesmas Tembilahan dulu, di rumah sakit, sama di Kapolres waktu itu. Tak yakin saya ini tidak ikut juga aktif kan, positif Covid. Alhamdulillah waktu itu 3 kali yang negatif hasilnya. Orang tuh kan kenapa sampai 3 kali saya di tes, karena kan saya suami istri waktu itu. Tidak yakin bahwasanya orang rumahnya positif Covid. Kenapa suaminya nggak kena? Saya bilang ya udahlah dibawa, saya ikut aja nih. Kalau waktu itu saya mikir gini, ya udah kalau Covid tak ada masalah. Hasilnya mengatakan saya ada negatif, tetap negatif. Ya udah gini aja lah, kata terakhir itu petugas Tembilahan dulu.
Abang tunak di rumah aja seminggu, udah Iya. usah keluar meskipun abang nyatakan Negatif, negatif dan sebagainya. Ya udah saya ikuti aja lah waktu proses dan sebagainya. Tapi memang gugup juga gitu Bu. Jadi dengar berita dan sebagainya, ya, ini pikiran tuh kayak Iya, mana lah aku nih kayak gini. betul. Jadi beban mental waktu zaman Covid itu kemarin juga mengasah mental kita Iya, menghadapi betul. situasi ini juga luar biasa. Apalagi ya kalau pertama-pertama itu kan tentang masyarakatnya Iya, bagaimana dan betul. sebagainya. Percaya nggak percaya mereka. Kita mau bilang nggak percaya tapi kita Iya, mengalaminya iya, gitu iya. loh. Memang, Saya sampai waktu Heeh. pertama COVID itu ada di Tembilahan, Heeh. ada yang positif. Saya langsung unsikan ibu saya ke Oh Pekanbaru. iya, iya, Karena kan iya. saya berhubungan langsung Heeh, nih, heeh, bahaya heeh, nanti heeh. ibu saya udah tua, nanti ada komorbidnya itu berarti ada penyakit penyertanya itu kan bakalan kalau kena bakalan lebih parah. Iya, agak Itu rentan lah ya orang agak lebih tuanya. rentan. Ibu saya sampai nangis kayak saya mau pergi ke perang gitu loh. Nggak mau dia. Ya udah demi keselamatan semua itu kalau misalnya pokoknya tetap jaga diri gitu Iya, loh. iya, iya. Tapi alhamdulillah lah, Iyalah. semua udah berlewati Iya, dan betul. alhamdulillah dokter-dokter dari Inhil yang Survive. yang juga masih diberikan umur panjang Iya, Bu. betul. Alhamdulillah Ah. itu yang terpenting. Tapi Bu, mengenai beberapa kesehatan di Inhil ini, ya banyak program gitu ya. Iya, Alhamdulillah baik program dari pemerintah dan sebagainya. Itu ada enggak? Misal ada program baru nih, penyesuaian dari dokternya itu secara kayak mana menyesuaikan nanti itu? Oh, tentu ada Heeh. kayak seperti paling sering di Inhil ini masalah TBC. Kopi TB kita punya kopi TB itu tuh apa kumpulan dari pokoknya pengamat TB. Ada dokternya di situ spesialis, ada orang dari dinas kesehatannya, macam-macam dari Pemdanya. Kan tentu berkembang terus nih ilmu seperti saya bilang tadi, ilmu berkembang terus bakteri pun berkembang Iya, itu iya. kan. Itu ada seminar-seminar. Diikutkan seminar, dikirim pelatihan itu kita selalu mengikuti perkembangan yang Iya, ada. iya, iya. Jadi kan artinya kan ID ini setiap apapun program pemerintah atau perkembangan penyakit juga Iya. juga sangat terlibat Bu, Iya. ya. Sangat ya inilah peran ID ya, perlu juga masyarakat tahu. Jangan dibilang ibaratnya gini, dokter itu ini masyarakat umum itu kan tahu, dia tak tahu ID Bu. Iya. Tak semua masyarakat itu tahu ID, yang tahunya Iya, dokter betul. dan sebagainya. Nah, bahwasanya dokter itu ada ikatan yang nama ikatan inilah alhamdulillah hari ini Iya. berkesempatan hadir ketuanya Bu Iya. Diana. Ini Ibu ketua perempuan pertama atau ada yang lain lagi? Kalau di Inhil. Inhil, sepertinya saya kayaknya pertama ya. Perdana yang berketua Saya pertama. ingatnya Dokter Asrinal dulu pernah, Dokter Irianto, Dokter Halomoa, Dokter Pras, Dokter Firman, kayak laki-laki semua Laki-laki ya. semua kan. Jadi ini kan perdana nih. Perempuan dokter ID perempuan pertama Iya. jadi ketua ID Inhil. Alhamdulillah ya, ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu tidak di semua bidang punya rasa memimpin itu mampu. Ya kalau di dalam eksekutif itu kan dari 5 orang dapil harus Iya. ada 2 Iya, kan. betul. Kan untuk perimbangan bahwasanya perempuan ini ya, kalau kita mohon maaf bukan merendahkan perempuan. Kalau Iya. dulu kan dianggap perempuan itu tak Iya, bisa betul. memimpin dan Betul, sebagainya. betul, betul. Jadi hari ini kan secara tidak langsung ID Inhil juga dipimpin oleh seorang perempuan. Iya. Ya bahwasanya perempuan itu punya rasa memimpin, kemampuan dia memimpin sebuah organisasi. Apalagi ID kan tidak mudah Bu. Iya, betul. Pasti mohon maaf, setiap organisasi pasti ada gejolak. Iya, pasti. Apapun bentuk organisasinya. Karena memimpin sekelas RT aja ada Iya, gejolak Bu. betul. Apalagi organisasi yang besar dan sebagainya. Kalau mengenang gini satu lagi Bu. Misal ada penemuan atau penyakit baru dan Iya. sebagainya. Itu secara baik dari ID pusat dan sebagainya, kita ada seminar bedah atau seperti apa? Itu Iya. kayak mana itu? Jadi salah satu fungsinya ID ini itu sebagai alur informasi. Informasi seperti itu kita pasti sampaikan dari pusat sampai ke cabang. Iya. Kan ada pusat, PBID itu pengurus besar ID itu di Jakarta. Iya. Terus ke wilayah itu ke provinsi-provinsi Iya. seluruh Indonesia, baru ke cabang-cabang. Kayak di Riau kan ada 12 cabang. Itu informasinya pasti ada sampai ke kita. Jadi langsung Bu, misalnya gini, misal ada penemuan penyakit baru nih. Iya, dan seperti vaksin COVID kemarin. Iya, gitu. Kayak itu selain menangani, selain ada obat yang harus itu seperti apa nanti? Jadi kita Prosesnya. tetap harus ada
selain dari Kemenkes tentunya yang pemerintah kita juga harus ada instruksi dari PBID-nya bahwa ini karena kan yang meneliti juga anggota ID semuanya, jadi kan tetap mereka bersinergi. Nah, tetap itu. Jadi ada dari PBID udah ada instruksi bisa nih vaksin kedua, vaksin ketiga aman. Udah untuk dilaksanakan, ya udah kita laksanakan. Ada instruksinya. Berarti gini Bu, ini kembali lagi. Setiap ada wabah, nih kayak kemarin itu mau tidak mau dokter itu tak bisa mundur ya. Tak bisa, nggak bisa mengelak, bukan mundur. Tidak bisa mengelak. Tak bisa ya. Nggak bisa. Apalagi mengundur tetap bisa ditarik lagi. Nggak bisa mengelak lagi. Jadi wajib jadi garda dan sebagainya. Waktu itu Bu, pernah tak berpikir kayak gini? Kapan lah berakhir ini? Pernah waktu menghadap COVID ini, ya udah jalani aja lah dan sebagainya. Cuman bertanya kapan ini berakhir itu. Iya, jadi kita berpikirnya itu ini pasti berakhir. Kalau kapannya kita harus tetap berjuang gitu. Nggak ada target, pokoknya ini pasti berakhir. Sebenarnya dulu kan pernah wabah malaria, wabah banyak ya diare pernah juga, dan semua bisa kita lewati insya Allah. Jadi di sini membuktikan bahwa dokter Indonesia itu kualitasnya nggak kalah loh sama yang lain. Sering bahkan kita dengar dalam penanganan COVID, Indonesia salah satu yang dapat apresiasi dari dunia berhasil menangani COVID. Iya, betul. Saya juga baca berita. Iya kan? Jadi nggak usah takut banyak gonjang-ganjing bahwa dokter asing akan masuk ke Indonesia. Kita nggak usah takut karena kualitas kita juga sama mereka. Bahkan mungkin bisa lebih dari mereka. Kan kalau bicara tentang undang-undang Omnibus Law itu, kan dokter asing masuk dan sebagainya, ya silakan masuk dia, tapi belum tentu juga dia ngerti wilayah. Iya betul. Dia mengerti juga tentang budaya daerah. Dan kita kultur budaya kita ini kan beda-beda Bu. Inhil belum tentu sama dengan Inhu. Iya betul. Jadi dokter itu juga masa penyesuaiannya menghadapi lingkungan itu bukan sehari 2 hari prosesnya. Jadi dengan kondisi yang ada di Inhil belum tentu mereka bisa, walaupun mereka pintar atau dari luar negeri lulusan. Karena kita gini Bu, ya kelebihan orang Indonesia ini selain pendekatan emosional terhadap masyarakat, ya tak bisa kita menyampaikan ini obatnya yang benar. Tapi masyarakat tuh kan tak yakin kami. Iya betul. Namun ada kedekatan emosional dokter itu menyampaikan bahasa dan sebagainya, baru bisa menerima. Nah, yang jadi pertanyaan, apa kita takut dengan dokter asing masuk? Sanggup dah dia membangun itu? Betul. Belum tentu. Iya betul. Nah, jadi kalau saya lebih memang secara kalau secara persaingan oke aja masuk dan sebagainya. Tapi kita yakin dokter anak bangsa khususnya yakin kita ini tak kalah. Iya, betul. Dan hari ini alhamdulillah putra terbaik Inhil juga saya hadirkan pada hari ini juga tidak dokter umum kok. ada spesialisnya. Itu menunjukkan bahwasanya kemampuan asah sekolah terus. Ya kalau dipikir-pikir mungkin saya tak telap juga kayak ibu. Iya, tetap jadi dokter umum pun mereka tetap harus mengembangkan ilmunya, walaupun tidak jadi spesialis mereka harus mengembangkan ilmunya. Ya salah satunya yang ikut workshop, ikut seminar, itu mereka dari situ mereka dapat ilmu perkembangan ilmu kedokteran. Iya. Pokoknya jangan takut kita ketinggalan sama lulusan luar negeri, karena kita pun tetap dokter-dokter Indonesia ini tetap mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan ikut-ikut seminar, ikut-ikut workshop seperti itu. Dan kami ID juga memfasilitasi seperti itu. Kami suka mengadakan seminar, seminar awam maupun seminar khusus untuk dokter, kita tetap mengadakannya. Untuk anggota kita biar berkembang lah, tidak ketinggalan. Jangan vakum, Jadi tetap aware dengan bahwa kita jangan biar aja dokter asing masuk, tapi kita nggak mempersiapkan diri kita tetap harus mempersiapkan diri kita buat bersaing dengan mereka gitu. Betul. Tapi satu lagi Bu. Ini orang berpendidikan dokter. Ini saya tanya Bu Diana ya. Orang mengenakan harus darah biru. Ya, kan asumsi banyak mengatakan dan sebagainya. Iya betul. Saya meminta itu benar atau tidak dari Ibu? Terutama kalau yang ngambil spesialis katanya berdarah biru. Iya, itu. Kenapa saya pertanyakan itu, Bu? Ini orang dokter yang langsung yang sudah selesai di situ dan sebagainya. Jadi
mungkin faktor darah biru atau keturunan itu mungkin ada. Iya. Pasti ada, mau tidak mau KKN. Iya. Di segala lini. Mau Iya. sekolah apa kayak masuk STPDN, Iya. ada juga kan? Betul. Bapaknya siapa, Iya, bapaknya iya, siapa, iya, itu iya, pasti iya. ada. Tapi tetap kemampuan kita Iya. itu tetap nomor lebih, porsinya lebih tinggi daripada darah biru itu. Iya, iya. Darah biru mungkin ada sedikit keistimewaan, dia lebih lancar atau gimana, Iya, itu iya, saja. iya, iya. Atau kalau sekarang kan sering bilang dibully, mungkin dia nggak Ah, dibully iya, gitu, iya, iya. atau takut yang temennya ngebully dia karena dia Iya, anaknya iya. siapa, mungkin seperti itu. Tapi kalau saya, bapak saya kan dokter umum, nggak ada hubungannya dong dengan spesialis. Iya, betul. Siapa betul. saya juga Iya, waktu iya, itu. iya, iya. Apalagi saya dari daerah, cuman saya pun masuk anestesi itu karena dari kebutuhan dari daerah, tidak ada anestesi. Saya kebetulan anestesi pertama di Inhil. Ibu- Dari zaman dulu nggak ada anestesi, dokter Berarti anestesi. ketika ada kesempatan itu ibu. Iya. Ketika itu saya ditanya, waktu itu ada yang mengirim residen itu adalah dokter umum yang lagi pendidikan spesialis, namanya residen, dikirim ke Inhil buat membantu pelayanan anestesi di Inhil, memanggil saya gitu kan. Dokter Diana, kamu kan putri daerah, iya, saya bilang gitu. Mau sekolah, mau spesialis, mau, saya bilang gitu. Ya sudah, kamu persiapkan diri, ambil anestesi karena di sini belum ada anestesi. Kembangkan anestesi, katanya. Ya sudah, saya ambil. Berapa tahun kemarin itu? 4 tahun. 4 tahun, Bu. Ya, spesialis 4 tahun. Aduh. Paling cepat 4 tahun. Dokter itu makanya sekolahnya nggak main-main. Kalau orang S2 2 tahun 2 kan, tahun, 1 tahun iya, 8 bulan. Kalau dokter mah nggak ada, 4 tahun. Kalau mau ngambil konsultan lagi 2 tahun 3 tahun. Berarti sampai ke akar. Iya. Tak sakit otak tuh, Bu. Sakit banget. Setiap mau ujian yang jelas stres. Setiap Iya. mau ujian nangis gitu. Kata teman, udahlah lu nggak usah sekolah lagi kan tuh. Masa setiap ujian nangis gitu. Ya, nah, salah satu Iya, cara buat menangani tingkat stres kita kan orang berbeda-beda, Iya, ada yang betul, gimana, betul, ada yang betul, gimana. betul. Yang penting jalani, tanggung jawab. Iya. Kalau kita udah kecebur situ ya kita harus Iya. tanggung jawab. Di sini kembali kenapa saya bertanya ke tentang darah biru, salah satunya ini membantah, Bu ya. Apa bedanya kalau bicara tentang dunia dokter ada tentang darah biru, apa bedanya anggota DPR anaknya calon lagi? Iya, betul. Iya kan, Iya. sebenarnya pasti ada kan, itu Iya, namanya KKN. dan sebagainya. Tapi kan itu kembali kepada kalau tentang spesialis itu sesuai dengan kemampuan dokter itu sendiri. Bagaimana? Kalau dia pintar, alhamdulillah. Iya. Pintar aja, tapi dia tak bisa membangun komunikasi kan tak bisa Gitu, juga. iya. Mungkin di situ Iya, ada betul. timbulnya aku gara-gara bukan anak Iya, dokter iya, ini, betul. aku dipersulitkan. Ya bisa jadi karena orang pintar dia tak bisa komunikasi. Ini mohon maaf, Bu. Ada orang sekolah dia pintar tapi dia tak bisa berkomunikasi. Iya, bisa. Itu kan Ada. menjadi faktor Iya, penghambat betul. juga. Heeh. Jadi kembalinya kalau bahasa Melayu itu kami itu, Bu, pandai-pandai. Iya, betul. Tapi jangan memandai. Iya, Bu. jangan memandai. Sangat tidak Iya, bagus. ya kalau bicara tentang itu, kenapa itu terjadi? Ya kan dulu kan sempat heboh nih harus ada darah biru dan sebagainya. Ya kalau kita bicara tentang ini, ya kalau tingkat kepala desa lah. Desa itu orang tuanya kepala desa, Iya. anaknya calon lagi Iya, anaknya calon. dan terpilih lagi Iya. dan sebagainya. Nah itu apa beda? Tak ada bedanya. Iya, kan? tak ada bedanya. Ya itu sama. Kalau bicara tentang ada kan bahasa daerah, bahasa di dalam dunia ini ada darah biru, ya itu sama prosesnya Iya, kayak betul. anggota dewan anaknya ada anggota Iya. apa lagi atau bapaknya gubernur anaknya Iya, bupati dan betul, sebagainya. mencalonkan. Ya sama seperti itu juga. Namun kan kembali kemampuan itu Iya. kepada individu masing-masing, Iya, betul. sanggupkah dia dan sebagainya. Tapi saya juga baru tahu nih, Bu, sekolah spesialis sampai 4 tahun itu kayak Iya. mana. Ya kalau dia spesialis tentang Ibu tentang apa tuh? Bius. Itu kan mulai di mana urat yang harus Iya. ya, urat-urat kecil di tubuh kita ini Iya. kayak mana, tentu ya saya bilang enggak pusing, Bu. Iya. Jadi berat juga, Bu ya. Iya. Jadi memang semua jurusan atau spesialis itu misalnya spesialis A, B, C memang 4 tahun. Iya, 4 tahun. Paling cepat 4 tahun. Ada yang lebih lagi, Bu. Ada yang lebih. Mak. Kalau Jadi tua di sekolah. Iya. Tapi ya ini mohon maaf, mungkin di sini juga lah. Kalau ya bukan mengatakan pendidikan dokter itu lebih tinggi dari rata-rata pendidikan yang lain. Cuma kalau memang secara ilmu memang sakit, Ibu. Kalau bahasa kalau
kalau di SMA tuh belajar tentang fisika, kimia, ya di sedikit sulit lah. Iya. Ya, kan seperti itu. Jadi ini kenapa kembali saya mempertegaskan tentang darah biru, ada titipan pertanyaan Iya. Ibu. Ya kan? Betul. Iya. nggak Jadi apa-apa. Ibu hari ini secara tidak langsung memperjelaskan, mempertegas darah biru versi ID itu seperti ini. Dan tidak ada bedanya juga kayak yang sebelah tadi saya jelaskan. Iya, betul. Tidak ada bedanya. Namun kembali kalau memang seseorang itu memang bagus komunikasinya, memang pintar di spesialisnya, ya juga cepat selesai. Iya, betul. Nah, tapi kalau dia, mohon maaf, kita berbicara ada oknum yang sekolah spesialis, seminggu sekolah, Iya, betul. seminggu berjalan. Karena darah biru Iya, jangan anaknya siapa bisa jadi dia lama jadinya. Betul. Jadi kan itu juga kembali lagi-lagi apapun jurusannya, apapun bidangnya, itu kan kembali kepada diri kita. Iya, betul. Kalau kita ingin cepat selesai berpendidikan, ya sungguh-sungguh. Iya, betul. Jadi di Selain sini itu kita juga kalau misalnya emang darah biru nih, saya darah biru misalnya bapaknya spesialis penyakit dalam, anaknya spesialis penyakit dalam. Kalau dia tadi seperti tadi, kalau misalnya dia memandai-mandai tadi ogah-ogahan sekolahnya karena darah birunya, karena dorongan orang tua kan lama juga selesainya. Tapi kalau dia demi nama baik keluarganya, emang minat dia di situ, keinginan dia di situ, dia pasti bertanggung jawab. Itu saja. Tapi Ibu tak merasa beban waktu itu ikut spesialis nih? Aku merasa tak waktu itu. Aku bapak orang tua dokter umum, cuman ini kan secara apa? Tapi Ibu yakin nih aku bisa nih? Malah orang tua saya dokter umum, saya harus lebih dong. Iya. Harus ada kemajuan. Betul. Dan beban saya pasti ada. Tapi beban itu sebagai semangat saya, karena pada saat itu saya kiriman daerah. Terus saya dapat beasiswa juga dari Kemenkes, kan ada program PPDSBK dibayarin. Itu uang hidup saya dibayarin, terus uang sekolah saya dibayarin, terus saya juga PNS kan. Jadi setidaknya saya kan kiriman daerah. Itu kan beban buat saya. Saya harus berhasil nih. Sebagai penyemangat saya, sebagai rasa tanggung jawab saya harus betul-betul sekolahnya harus diselesaikan dengan tepat waktu. Itu aja. Beban itu jangan dijadikan penghambat, malahan harus dijadikan pemacu gitu, semangat. Dikasih beasiswa, Bu Diana ini bertanggung jawab juga mengabdi untuk daerah ini. Iya, balik lagi ke ini, jangan lari dari ini. Jadi saya ini kan udah jadi spesialis, sudah kebetulan saya jadi dosen juga di UNRI, kan ada prodi anestesi. Ada dokter-dokter Inhil yang minta rekomendasi saya buat masuk anestesi. Saya kasih rekomendasi, tapi kamu harus janji balik lagi ke Inhil, karena kita butuh. Kita kan ada 3 rumah sakit. Ada Pulau Kijang, ada Guntung, di Tembilan juga baru saya sendiri. Saya itu semua di Inhil ini secara tidak langsung kan, Inhil anestesi satu-satunya. Saya butuh teman untuk itu. Tapi Ibu berat juga berada di RSUD kan? Iya. Ketimbang yang di sana. Karena orang tahu asap bersakit itu harus ke Tembilan. Iya. Tapi saya saat ini bantu juga ke Pulau Kijang Sabtu Minggu. Oh, Ibu ke Pulau Kijang juga? Ya, karena kan di sana nggak ada, tapi di sana ada spesialisnya. Spesialis bedah ada, spesialis obgyn ada. Kasihan mereka kalau nggak ada yang bius. Nggak bisa kerja dong mereka. Jadi saya bantu Sabtu Minggu, di luar jam kerja saya di sini, saya ke sana. Gitu. Capek, Bu? Capek lah. Tapi demi ini menjelang teman saya datang, ya nggak apa-apa lah, kita bantu untuk kemajuan Inhil kan. Saya tadi Bu, Ibu jelaskan ada Guntung ke Pulau Kijang dan sebagainya, saya mulai berpikir ini kapan tidurnya orang. Jadi kan ketua organisasi aktif juga setiap hari, pasti juga melihat pasien. Dia setiap hari juga melihat pasien, kapan istirahatnya. Ini boleh dikatakan wanita yang luar biasa. Selain dokter dan sebagainya, dokter kembali, Bu. Dokter juga manusia, Bu. Iya, betul. Butuh istirahat dan sebagainya. Tapi saya melihat penjelasan Ibu, saya mulai berpikir kembali, kapan istirahatnya nih? Betul-betul pulang di rumah pagi. Ya kalau dokter itu jam 8 lah ke pasien lagi itu. Sebenarnya semua dokter 24 jam kita untuk pasien. Telepon, itu komunikasi sama itu, ya istirahatnya di waktu yang nggak ada yang berhubungan sama pasien, kapan aja mau istirahat. Bisa tiba-tiba misalnya saya jam 8 kan kita harus ke rumah sakit visit,
Misalnya saya bius tuh, bius pasien, udah lihat pasien di ICU saya bius. Misalnya jam 10 atau jam 11 pasien nggak ada yang mau dibius, bisa saya istirahat waktu itu. Oh, Di sela-sela. itulah di sela-selanya. Iya. Kita Ah, kan tahu dengan tubuh kita sendiri. iya, betul, Nggak, betul, jangan betul. diporsir juga. Iya. Jadi ya kita mendoakan lah para dokter-dokter di Inhil khususnya Iya. ya sehat selalu dan sebagainya. Ya kita tahu juga para dokter selain punya kewajiban di RSUD kan buka praktik juga di Iya. pasti kesibukan masing-masing itu luar biasa. Iya. Apa- Itu salah ah, satu keputusan saya untuk mau ikut jadi ketua ID kemarin karena saya berpikir saya nggak praktek. oh ibu Iya. sengaja itu. Saya emang nggak praktek. Kalau Ah. anestesi kan nggak ada prakteknya. Oh iya Kan iya, apa yang mau iya, dipraktekin iya, iya, anestesi. iya, iya. Betul. Jadi betul. kalau udah pasien selesai ya saya ada waktu buat istirahat, buat kumpul-kumpul sama temen, ada waktu sore. Saya dulu mau ngambil spesialis juga mikir, saya kan emang dari dulu juga nggak suka praktek sore. Saya berpikir kalau saya udah kerja dari pagi sampai siang, sampai sore, terus saya harus praktek lagi, kayaknya hidup saya Habis di iya habis di situ aja. Dari dulu waktu dokter umum saya juga nggak praktek sih, nggak ada praktek. Jadi saya ngambil spesies apa nih yang nggak ada prakteknya. Saya bilang, oh ya anestesi kayaknya juga nggak ada prakteknya sore, walaupun dia Iya. jam kerjanya 24 jam gitu, Iya. cuman dia nggak ada praktek kan. Tapi Bu, seandainya misal Ibu pulang nih istirahat di rumah, ada pihak rumah sakit mengatakan gini. Ada Ibu, operasi. operasi. Ibu Iya, datang datang. jam berapa aja? Iya harus datang. Berat juga deh Bu ya. Iyalah, Berarti risiko. HP harus 24 Iya jam. harus 24 jam. Jadi saya beruntung juga nih. Ini kalau berkonsultasi dengan dokter, saya harus bayar banyak Ibu nih. Iya. Datang di sini alhamdulillah ya hampir durasi 1 jam saya rasa nih. Ya, ini kalau dibayar dengan uang banyak juga duitnya. Jadi alhamdulillah Bu, kita mengapa sekitar ID saya pertanyakan, saya mungkin di sini lebih memperkenalkan ID dulu Iya. Bu ya, dan juga tentang dunia kedokteran dan sebagainya. Semoga lah harapan saya teman-teman yang menonton atau masyarakat Inhil khususnya yang menonton mendapatkan edukasi dan penjelasan dari podcast kita ini, poin-poin ya secara tidak langsung mungkin orang tidak kenal ketua ID Bu Dokter Diana, yang tahunya Bu Dokter Diana aja, dan saya jujur juga hari ini perdana saya ketemu Bu Dokter Diana. Cuman orang rumah saya tahu. Iya. Sampai dia bilang kayak gini, mau Bu Dokter Diana datang katanya kan. Kita di gang posisinya. Iya. Dan alhamdulillah Ibu juga ya sendiri. Dia gue bilang ada teman kah atau Iya, apa. Ibu luar biasa nih, ini orang dah biasa. Mungkin waktu kalau bahasa waktu S1 kemarin KKN Bu. Iya KKN. Dah. Kalau kita bukan KKN sih, koas ya. Koas ya. Koas. Dah biasa ke daerah nih. Iya. Dah terjun ke masyarakat. Jadi kalau hal-hal yang seperti ini berarti ini tidak darah biru dokter. Yang jelas karena orang sini kali ya, Iya, asli orang sini, jadi udah betul, biasa betul. lah. Jadi memang Bu banyak orang datang ke sini. Jadi kenapa saya menjelaskan tentang nama gang? Gue bilang di Inhil ini gang memang gang. Iya. Beda dengan kota-kota besar. Gang tuh selisih mobil, bisa Iya, jalannya. bisa, iya. Kalau kita di sini memang gang. Emang dia gang bilang. betul lah satu itu. Jadi kalau kami kalau di Inhil itu ya kalau jalan ya itu baru Jalan besar. dan sebagainya. Lorong, baru gang lagi. Gang lagi. Jadi disinilah keunikan Inhil. Iya betul. Iya. Ibu selama menjalankan ini kenapa Ibu? Ya Ibu bisa aja memutuskan aku tak mau praktik di Pekanbaru kah atau ngambil Itu, ASN dan iya, sebagainya. betul. Dan ada juga nih mohon maaf Bu, ada juga orang yang ASN di sini mau pindah ke Pekanbaru. Ibu memutuskan tetap di sini Gitu, tuh apa sembilan. tuh? Itu juga yang menjadi pertanyaan banyak orang sih Iya. sebenarnya. Ah. Seperti saya kemarin ngambil sekolah lagi fellowship itu, Ah. pada curiga mau pindah Pekanbaru ya, mau pindah Iya, Pekanbaru iya, ya. iya. Saya kenapa ya tidak ada kepikiran sama sekali untuk keluar dari tembilahan dari Inhil ini. Ya saya emang pengen pengen mengabdi lah ya istilahnya, mengabdi terus sama-sama memajukan Inhil, terutama di bidang kesehatan. Emang dari dulu pengennya seperti itu, kerja di sini, kerja di tembilahan ini, mengembangkan itu. Mungkin juga lihat dari orang tua saya. Bayangkan bapak saya, Iya, iya. walaupun memang asli sini, tapi kan dia udah
sekolahnya udah di Iya, luar iya, negeri, iya, iya, iya. terus dia persamaan di Jakarta, kenapa dia tidak di Jakarta aja Iya, waktu itu? betul, betul, Nah, betul, betul, kenapa betul. dia mau mengabdi ke sini? Bapak saya pun ke sini langsung dia ditugaskan sebagai dokter impres ke Sapat. Bukan Bulak ke Kesapat Tembilahan, iya ke Sapat dulu. Nah, ke Sapat. waktu tahun itu kayak mana dia? Tahun 80-an berarti ya. Iya. Soalnya 86 baru saya ke Tembilahan, 85 86 saya ke Tembilahan. Berarti ada Iya, gengsi-gengsi. makanya kenapa saya yang Iya, iya. itu nih sombong kali nggak mau iya, di Tembilahan iya. gitu. Kita kan ini mohon maaf kita tidak bicara mungkin oknum lah. Kan malas aku desa tuh jauh betul. Iya. Bayangkan kuliah di Jerman, Mm-mm. Sapat ditugaskan Sapat waktu 80 tahun 80-an kemarin. Hmm. Kayak mana kondisinya, Bu? Iya. Mungkin transportasi ya tak semudah yang sekarang Iya. ya. Tapi saya lulusan TK-nya tak Sapat. Sapat, Bu. Iya, Sapat. Iya, iya, iya. TK Dharma Wanita apa TK apa ya Iya, Sapat. iya. Tapi Bu, ini sedikit saya bertanya. Kan setiap kita itu, misal Ibu di bidang kesehatan, aku setelah melihat kondisi sebelum Ibu jadi dokter, melihat kondisi lingkungan, suatu saat aku bisa bantu masyarakat gini-gini. Ada nggak setelah Ibu sekarang ini jadi akhirnya aku tercapai juga nih bantu masyarakat yang tentang kesehatan lah. Kalau kayak saya tuh gini Bu, saya kuliah kemarin aku ingin anak-anak kampung ini meskipun rumahnya ini sorry Bu, Iya. dicucuk pakai Iya, jari tembus, itu tembus, tembus. tapi pendidikannya itu tidak. Hmm. Jadi kalau dulu konsep saya itu, saya pernah jadi ketua ikatan mahasiswa Mandah Pekanbaru. Hmm. Saya punya konsep untuk membangun sumber daya manusia kampung saya itu, saya cari kerja dulu. Hmm. Kau mau ikut aku tak? Hmm. Saya kerja, kau kerja. Setelah dia kerja 2-3 bulan, baru didokterin ya. Kau mau kerja jadi tukang sapu Hmm. atau cleaning service 5 tahun, ya seperti itu aja. Mana kau mau kuliah 5 tahun jadi cleaning service, tapi Sampai 5 kuliah. tahunnya selesai S1. Iya. Maulah aku. Jadi di situ ingat tuh waktu itu cari kuliah malam. Oh iya. Jadi alhamdulillah Bu, meskipun jadi kalau dulu ada program pemerintah satu rumah satu sejanah, saya punya visi sendiri. Hmm. Satu kampung itu paling tidak saya bawa satu keluarganya itu kerja. Sampai saat ini Ibu ada enggak sampai akhirnya aku bisa bantu masyarakat itu? Kayaknya belum saya Belum. kepikiran sampai situ. Iya, iya, iya. Seharusnya saya ada kepikiran seperti Iya, itu iya. ya. Terutama mungkin masyarakat di desa kampung orang tua saya seharusnya seperti itu. Cuman sampai saat ini belum malahan Tapi saya. kegiatan Malah kegiatan sosial yang Ibu jalankan itu kegiatan sosial ya pasti kita bakti-bakti sosial, Iya, 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 selalu iya, mengadakan bakti sosial, ya bakti sosial pengobatan, suratan massal, donor darah itu ada itu gratis Ibu. gratis, Memang gratis. gratis, Dokter tak dapat duit itu. nggak dapat, karena kita bakti sosial pengabdian kita nggak dapat. Memang ya udah ini. Tapi kalau misalnya ada, kalau dulu kan sering tuh partai-partai ngadain sunatan massal, ngajak kita dokter, kita kan tidak berpartai. Oh iya iya. Seharusnya iya. kan dia bayar jasanya dokter. Kalau pengobatannya emang gratis, Iya, obatnya iya. gratis, itunya gratis. Cuman jasa dokternya seharusnya bayar kalau Iya, partai politik. iya, Tapi iya. kalau kami ngadain bakti sosial gratis, semuanya gratis. Dokternya pun nggak dibayar. Betul. Ini kan banyak juga nih pengorbanan dokter ini. Jadi harapan saya dengan kita podcast ini Bu, selain menceritakan dengan ID, ada penyakit-penyakit, oh ini spesialisnya ini. Jadi asumsi masyarakat itu dokter itu semua harus bisa, itu tidak Iya. seperti itu. Jadi banyak-banyak bidang. Ya mungkin lewat di podcast ini juga misalnya ada penyakit jantung jangan ke Bu Diana. Iya. Jadi kan ada dokternya Ada ini dan jantung. sebagainya. Jadi harapan saya juga Bu, kalau kedepannya kita bisa podcast lagi, Iya. kita bisa memberikan informasi-informasi seputar dunia Ya, kesehatan. betul. Karena hari ini saya lebih fokus kepada ID-nya. Iya. Boleh itu. Iya, iya. Terutama kalau bisa, kalau mau tentang anestesi. Iya, Pasti masyarakat nggak tahu tuh siapa anestesi. Siap. Belum pernah dengar. Ini menarik. Iya. Mungkin lebih kepada kita kasih tema nanti Iya. dan sebagainya. Mungkin hanya itu dulu Bu. Iya. Terima kasih telah Iya, meluangkan waktu. sama-sama. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Iya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.